Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kami akan membahas cara mencari domain suatu fungsi. Oke, ya jadi mencari domain suatu fungsi itu artinya mencari nilai X atau T atau variabel yang lain yang terdapat pada fungsi tersebut, sedemikian sehingga fungsi yang diketahui itu menjadi terdefinisi. Oke, mencari nilai X supaya fungsinya menjadi terdefinisi. Ya, di sini saya memiliki beberapa soal, teman-teman. Jadi dari A sampai H, kalau diperhatikan, itu ada 3 tipe sebenarnya. Yang pertama, itu kasus yang A sama B. Kemudian yang kedua, itu dari C sampai E. Kemudian yang ketiga, itu adalah yang dari F sampai H. Kenapa kok menjadi 3 kasus? Oke, seperti ini. Kita mulai dari yang A sama B, teman-teman. Perhatikan bahwa di sini tidak ada tanda per, kemudian juga tidak ada tanda akar gitu ya. Jadi untuk kasus A sama B itu domainnya adalah anggota bilangan real. Jadi domain fungsinya itu anggota bilangan real. Itu untuk soal A sama soal B. Kenapa? Karena berapapun nilai X, maka fx akan terdefinisi, dan berapapun nilai t anggota bilangan real, ft juga akan terdefinisi. Jadi diingat-ingat, kalau tidak ada pecahan, bukan pecahan, kemudian tidak ada tanda akar, biasanya itu domainnya adalah himpunan bilangan real. Oke, itu yang A sama B. Kemudian kita lanjut ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini mengandung tanda akar, teman-teman. Kita mulai dari yang C ya. Yang C ini fz sama dengan akar z min 1. Ya. Kalau mengandung tanda akar, oke, seperti soal CDE, itu untuk mencari domain, nilai yang ada di dalam tanda akar harus lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Jadi ini z min 1 harus lebih dari sama dengan 0. Dengan kata lain, z lebih dari sama dengan 1. Nah, artinya fz sama dengan akar z min 1 ini akan terdefinisi untuk z lebih dari sama dengan 1. Ya sudah, berarti domainnya, domain f-nya ya, berarti mulai dari 1 sampai tak terhingga. Oke. Tahu ya, seperti itu. Itu nomor berapa, teman-teman? Yang C ya. Kemudian kita lanjut ke yang D. Nah, yang D ini juga sama. Jadi tipenya kayak tadi, kayak yang C. Jadi supaya terdefinisi fz sama dengan z kuadrat min 1 ini, nilai yang ada di dalam tanda akar harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga z kuadrat min 1 lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Kita faktorkan z min 1, z plus 1 lebih dari sama dengan 0, z sama dengan 1 atau z sama dengan min 1. Ini pembuat nolnya ya. Baru kita cari seperti ini. Oke, min 1, 1. Ikut ya. 0, min 1 kali 1, negatif, positif, positif. Yang kita pakai yang positif, karena lebih dari. Nah, jadi kelihatan yang dipakai itu z kurang dari sama dengan negatif 1 atau z lebih dari sama dengan 1. Nah, jadi domainnya, domain fungsinya berarti apa? Dari negatif tak hingga sampai negatif 1 gitu. Kemudian dan ya, dari 1 sampai tak hingga. Ini domainnya. Oke, ini untuk soal yang D. Sekarang kita lanjut ke soal yang E. Saya hapus dulu. Ya,
Yang E sama teman-teman. Jadi di sini fx sama dengan akar dari 6 min x kuadrat. Supaya terdefinisi berarti nilai yang ada di dalam tanda akar harus lebih dari sama dengan 0. Artinya 6 min x kuadrat lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau saya lebih suka ketika x kuadratnya itu positif. Berarti ini jika dan ini jika kali negatif 1 ya. X kuadrat plus x min 6 kurang dari sama dengan 0. Oke. X plus 3, x min 2 sama dengan 0 ya, pembuat nolnya. Berarti x sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Ya, ini seperti yang tadi. Di sini ada negatif 3, di sini ada 2. 0 itu berarti negatif ya, negatif, positif, positif. Karena kurang dari sama dengan, berarti yang dipakai yang ini kan. Oke, jadi dari situ kita dapat domainnya. Domain dari fungsinya itu interval. Dia lebih dari sama dengan negatif 3 dan kurang dari sama dengan 2. Oke, saya tulis di sini dulu. Berarti domainnya dari negatif 3 sampai 2. Oke, ini soal yang E. Ini tipe kedua. Jadi diingat-ingat tipe kedua, kalau ada akarnya, nilai yang di dalam tanda akar harus lebih dari sama dengan 0. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu dari F sampai H, teman-teman. Nah, supaya gampang, saya mulai dari yang G dulu. Oke, yang G itu diketahui HU sama dengan 1 per U min 2. Nah, kalau di sini fungsinya kan fungsi pecah gitu ya, bentuknya seperti pecahan. Nah, kalau pecahan atau fungsi pecah itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 supaya terdefinisi. Sehingga U min 2 tidak boleh sama dengan 0. Oke, sekarang pembuat nolnya adalah U min 2 sama dengan 0, U sama dengan 2. Nah, ketika U sama dengan 2, kita substitusi ke sini, nanti menjadi tak terdefinisi. Artinya U sama dengan 2 tidak boleh. Sehingga domainnya apa? Ya sudah, sembarang bilangan real kecuali 2. Dengan kata lain, domain dari fungsinya bilangan real ini ya, dikurangi 2. Oke. Ini yang G. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang H, di situ ada fx sama dengan 1 per x pangkat 3 min 3x kuadrat min 6x min 8. Oke, ini juga fungsi pecah sehingga domainnya x pangkat 3 min 3x kuadrat min 6x min 8 tidak boleh sama dengan 0. Itu cara mencarinya. Nah, sekarang kita cari dulu pembuat nolnya. Pembuat nolnya berarti x pangkat 3 min 3x kuadrat min 6x min 8 sama dengan 0. Oke, seperti ini biasanya bisa difaktorkan. Oke, x min 1 dikali berapa? X kuadrat min 2x min 8 ya, sama dengan 0. X min 1, x min 4, x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1, x sama dengan 4, x sama dengan min 2. Ini yang menyebabkan penyebutnya menjadi sama dengan 0. Sehingga domainnya adalah selain itu kan gitu. Bilangan real dikurangi himpunan yang anggotanya 1, 4, negatif 2. Nah, kemudian ingat domain itu himpunan ya. Berarti di sini himpunan bilangan real dikurangi himpunan yang anggotanya 1, 4, dan negatif 2. Ya, itu adalah soal yang H. Sekarang kita ke soal yang F. Oke, yang F ini sedikit unik karena memang logaritma, hadasinnya ya, ada trigonometrinya.
Oke, F di situ GX ya. GX sama dengan sin 1/X. Oke. Nah, GX ini akan terdefinisi ketika ya, nilai dari 1/X itu tidak sama dengan 0. Sorry, bukan. Ketika nilai dari X-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Jadi kan ini 1/X. 1/X ini terdefinisi X tidak boleh sama dengan 0. Ya sudah, berarti domainnya himpunan bilangan real dikurangi himpunan yang anggotanya 0. Oke. Ini bukan DF ya, tapi DG. Ya, sekali lagi, kalau ada GX sama dengan sin 1/X, kita bisa mencari nilai sinusnya kalau nilai dari X di sini yang sebagai penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga domain dari fungsi G adalah himpunan bilangan real dikurangi himpunan yang anggotanya 0. Oke, seperti itu. Jadi ada 3 tipe. Tipe yang pertama, tipe kedua, tipe ketiga. Kalau bentuknya fungsi pecah berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau ada akar-akarnya, berarti nilai yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Oke semuanya, ini contoh yang pertama gitu ya, bagian 1. Nanti kami akan membuat part berikutnya dengan fungsi yang sedikit lebih sulit atau lebih kompleks. Thank you semuanya.